Jadi demokrasi bagi Indonesia itu adalah sebuah bisa dikatakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan untuk Indonesia. Oke Bang, kita lanjut lagi nih Bang. Oke. Tadi kita udah bicara seputar pemuda, mahasiswa, demokrasi. Tapi ini kita mau nyinggung-nyinggung sedikit soal pilkada nih Bang. Oke. Pilkada serentak di tengah pandemi. Nah, itu sebelumnya ada gak sih Bang wacana pilkada online, pemilihan secara online itu ada wacana seperti itu gak? Ketika pandemi ini berlangsung, ada gak wacana seperti itu Bang? Kalau wacana sih banyak ya, cuma kalau untuk diaplikasikan dalam waktu dekat saya kira barangkali belum siap lah Indonesia melaksanakan pilkada secara online ya. Di beberapa negara juga sudah melakukan itu ya, tetapi mesti dipertanyakan adalah bagaimana kesiapan kita. Kita di Jawa barangkali siap gitu dengan teknologi ya. Tetapi apakah saudara-saudara kita di luar Jawa, di pulau-pulau yang jauh dan yang teknologi juga belum sepenuhnya ada gitu, siap atau tidak? Kemudian e-voting juga belum tentu sepenuhnya bisa dikontrol, ya kan? Bentuk kecurangan di e-voting juga kita nggak tahu siapa yang kontrol. Beda hal ketika kita datang ke TPS, masyarakat langsung mencoblos, ya kan? Barangkali itu dianggap sebuah hal yang masih tradisional, tetapi saya pernah ngobrol dengan warga di Filipina bahwa e-voting itu tidak bisa dikontrol. Kecurangan-kecurangannya siapa yang bisa kontrol e-voting? Mereka berharap bisa kembali ke cara kayak seperti Indonesia, coblos langsung, datang ke TPS, coblos melalui kertas surat suara, kemudian dihitung secara berjenjang dari TPS, kemudian ke kelurahan, kecamatan sampai tingkat pusat. Jadi semuanya bisa dikontrol. Kalau e-voting, ya kan, barangkali dihack dan lain sebagainya, sistem keamanannya, ya kan, nggak ada yang tahu gitu. Kita udah siap apa belum dengan security-nya, keamanannya, kemudian banyak hal lah. Jadi itu memang bisa menghemat anggaran ya. E-voting itu bisa menghemat anggaran. Misalkan anggaran logistiknya menjadi lebih hemat, tidak ada pengadaan kertas surat suara, tidak ada pengadaan barang-barang logistik. Secara anggaran mungkin bisa menghemat, tapi dari segi keamanannya itu yang perlu dipertanyakan. Oke, di Indonesia hari ini kita tahu Bang, banyak kasus positif COVID-19, bahkan sampai korban jiwa. Nah, kita tahu ada pilkada serentak, ya, ada payung hukumnya juga, kalau tidak salah Perpu nomor 2 tahun 2020. Benar Bang? Ya, itu. Benar. Nah, itu Bang kalau boleh tahu, protokolnya seperti apa Bang? Ya. Memang melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini menjadi satu hal yang pro kontra ya. Banyak masyarakat yang menyuarakan untuk ditunda terlebih dahulu sampai betul-betul pandemi bisa terselesaikan gitu di Indonesia. Tetapi pertanyaannya, kalau kita menunda pilkada sampai pandemi ini selesai, kapan gitu kan? Siapa yang bisa menjamin atau memastikan bahwa pandemi ini bisa selesai dalam jangka waktu tertentu? Sementara ya kan di undang-undang itu sudah ada tahapan-tahapannya. Masa jabatan seorang bupati, wali kota, gubernur itu kan diatur dalam undang-undang. Kalau ditunda, oke ditunda. Memang saat ini sudah ditunda, yang semulanya di bulan September kemarin ditunda ke Desember. Ternyata Desember juga belum berakhir juga pandeminya kan. Maka yang mesti diperhatikan adalah protokol kesehatan. Kita mesti belajar dari Korea Selatan misalnya, yang sukses melaksanakan pemilu
pemilu pada saat pandemi pada waktu itu di Korea Selatan. Duta besarnya mengatakan bahwa salah satu kunci kesuksesan pemilu di Korea Selatan adalah kebersamaannya, kerjasama. Yang kita punya istilah gotong royong di sini, ya kan? Kalau kita gotong royong, bahu membahu, saling tolong menolong, saling mengingatkan, saya kira kemudian betul-betul memperhatikan protokol kesehatan, ya saya kira mudah-mudahan pilkada tidak menjadi klaster baru terhadap penyebaran COVID-19 ini. Gitu. Asalkan tadi masyarakat bekerja sama dan menjaga betul-betul protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah. Iya bang, jadi ada juga bang, banyak paslon juga di banyak pelosok itu melanggar protokol. Dia tidak jadi role model bagi masyarakatnya bang. Nah, itulah tantangan bagi kandidat pasangan calon ya, bupati, gubernur, wali kota. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana melakukan kampanye secara lebih efektif. Kampanye yang memanfaatkan teknologi. Di Korea Selatan itu masa kampanyenya sangat-sangat efektif. Hanya 12 hari di sana. Ya kan, 12 hari, 12 atau 16 hari pelaksanaan kampanye dan menggunakan teknologi. Bisa melalui YouTube seperti ini, kemudian memanfaatkan media sosial, kirim SMS, kirim email dan lain sebagainya. Jadi ini tantangan tersendiri sebetulnya untuk kampanye di tengah pandemi. Jangan sampai para calon-calon kepala daerah ini justru malah melanggar dan tidak menjadi teladan terhadap perang terhadap COVID ini. Iya, malah waktu itu di Tegal ya bang, kalau nggak salah ya bang. Ada dangdut konser. Ya meskipun dia bilang Tegal relatif udah zona hijau, udah nggak ada, tapi kan pandemi belum berakhir gitu. Ada aja buat ulah kayak kampanye lewat dangdut kayak gitu bang. Jadi kita lihatlah pendidikan politik kita agak masih rendah sekali bang. Apalagi di tengah pandemi seperti ini bang. Iya, saya kira itulah tantangannya. Bagaimana si masing-masing kandidat ini mampu berkreasi ya. Berkreasi tidak mesti menyapa warga secara tatap muka, tetapi bisa melakukan tatap mukanya melalui meeting online gitu kan, aplikasi-aplikasi yang bisa membuat video itu disebar ke masyarakat. Bisa juga bikin diskusi Zoom ya bang. Bisa Zoom, juga melalui diskusi Zoom. Banyak cara lah untuk melakukan kampanye kreatif yang tidak melulu, karena sekarang tidak pada masa pandemi yang tidak dibolehkan adalah membuat kerumunan itu gitu. Jadi tinggal kreativitas sih pasangan calon itu. Oke bang, nih bang, anggaplah nih Desember kita tahu ada kemungkinan buruk pilkada ditunda lagi. Bagaimana dampak buat ke depan? Karena ada beberapa pilkada setelah 2020, 2021, 2022 ada beberapa pilkada, salah satu Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta juga. Begitu apa dampaknya? Kalau DPR dan pemerintah mengatakan terpaksa diundur lagi, ya tentu akan berdampak terhadap misalnya dari sisi anggaran ya. Dari sisi anggaran pilkada ini kan memang sudah dicanangkan jauh-jauh hari, ya kan? Apakah di tahun 2021 itu anggarannya masih tersedia atau tidak untuk melaksanakan pilkada di tahun 2021? Yang paling memang kesehatan masyarakat mesti diutamakan ya. Mesti diutamakan kesehatan masyarakat, keselamatan warga itu harus diprioritaskan. Tetapi tidak juga dengan misalkan kita melakukan hal yang membuat tidak menjaga jarak, ya kan, tidak pakai masker, kemudian tidak selalu cuci tangan. Saya kira kalau protokol kesehatan tuh dilaksanakan secara ketat, COVID-19 ini tidak akan
menyebar semakin banyak gitu. Ini Bang, jadi kan ada pasca pandemi artinya ada pemilu 2024. Terus itu lumayan jauh lah. Pilkada DKI 2022, terus ada Pilkada Jabar Bang. Nah, itu Bang, kalau bisa tahu Bang, katanya ada wacana pilkada-pilkada itu kayak Jabar, Jawa Tengah itu diundur Bang. Dibarengin katanya, diserentakin lagi. Ya, kita juga masih menunggu ya hasil daripada rancangan undang-undang ini, apakah pilkada akan tetap dilaksanakan di 2022 atau tetap nanti diserentakkan di tahun 2024 gitu. Kira-kira pertimbangannya itu apa Bang? Kok bisa sih Pilgub itu dibarengin sama Pilpres, itu pertimbangannya apa kira-kira? Nah, memang wacananya itu ada dua ya. Akan diadakan pemilihan nasional, pemilu nasional maksudnya. Pemilu nasional itu adalah pemilihan presiden, DPR, dan DPD dilaksanakan secara serentak, pemilu nasional. Ada juga pemilu daerah. Pemilu daerah ini memilih gubernur, bupati, wali kota, DPRD, provinsi dan DPRD tingkat kota secara bersamaan. Jadi ada dua kali pemilu gitu. Kenapa? Barangkali salah satunya adalah yang saya baca ya, dari segi efisiensi anggaran. Kemudian dari segi stabilitas politik dan keamanan, ya. Seringkali pilkada, pemilu ini aksesnya terhadap konflik-konflik di daerah gitu. Nah, bagaimana memanage konflik ini tidak terlalu banyak konflik sehingga tidak perlu banyak pilkada gitu, tidak perlu banyak pemilu. Udah sekali aja 5 tahun sekali pemilu selesai, 5 tahun lagi baru pemilu lagi. Nah, kalau mengacu ke pemilu-pemilu sebelumnya itu kan hampir setiap tahun ada pilkada ya, hampir setiap tahun ada pilkada di daerah ini, di tahun 2020 di daerah ini, 2021 sini, selalu ada pilkada yang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh gitu, berdekatan, sehingga pemerintah barangkali ingin menyerentakkan pemilu. Dari sisi anggaran bisa lebih efisien, kemudian stabilitas keamanan politik juga bisa lebih terjaga. Mungkin itu kali yang saya baca. Iya, oke. Jadi dari segi pelaksanaannya pun efisien ya Bang, dan juga kita melihat efektivitas anggarannya Bang. Ya, efektivitas dan efisiensi. Tapi lagi-lagi kontrol yang bukan hanya dari sisi anggaran, kontrol diperhatikan adalah teknis penyelenggaraannya. Ya kan? Oke, dibarengin, tetapi teknis penyelenggaranya gimana? Jangan sampai terjadi seperti tahun 2019. Iya. Di mana KPPS banyak yang meninggal karena begitu lelahnya kita melaksanakan pemilu pada waktu itu. Ya kan, dari mempersiapkan logistiknya, menghitung sampai dengan pagi hari, kemudian setor lagi ke tingkat kecamatan, ya kan. Begitu melelahkan, akhirnya para petugas-petugas KPPS kelelahan yang barangkali juga sudah punya penyakit bawaan. Iya. Akhirnya mendorong banyak korban gitu. Banyak korban. Juga itu kan tahapannya juga berat Bang, dari KPPS ke PPS ya Bang. Ya, betul. Terus juga ke PPK, baru ke kota. Dari terus menerus gitu loh Bang. Iya, makanya saya berharap pemerintah, DPR ini ketika membuat rancangan undang-undang itu betul-betul memperhatikan hal teknis penyelenggaranya. Hal teknis penyelenggaranya saya kira perlu juga diskusi dengan teman-teman penyelenggara, KPU, Bawaslu, ya apa sih tantangannya, gimana supaya tidak ada korban lagi. Kan kita mesti belajar dari pengalaman kan, jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu, atau menimbulkan korban lebih banyak kalau semuanya diserentakkan gitu. Ya kita berharap lah DPR juga bisa mengambil pelajaran dari pemilu 2019 yang banyak memakan korban. Jangan sampai pada akhir demokrasi ini menemakan tumbal ya Bang, bagi akhirnya yang terjadi adalah trauma ya kan? Trauma masyarakat nggak mau mengikuti pemilu, nggak mau jadi KPPS, nggak mau jadi KPPS karena satu dari segi beban kerjanya terlalu berat, ya kan. Kemudian secara honor juga ya memang itu untuk pengabdian aja, honornya nggak seberapa gitu. Relawan lah jatuhnya. Relawan aja, bantu program negara lah. Program negara lah. Gitu.
Ntar juga nanti ditanyain kalau misalkan anak muda izin sama ibunya, mak izin mau ikut KPPS, ngapain lu, kagak, ntar lu mati. Gitu. Iya, trauma demokrasi. Trauma demokrasi ada. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Makanya saya berharap pemerintah dan DPR itu betul-betul memperhatikan aspek teknis penyelenggaraannya. Mereka mestinya harus lihat langsung ke lapangan bagaimana berkeringatnya teman-teman KPPS, bagaimana berdarahnya teman-teman PPS, kehujanan, pagi, siang, sore, malam, betul-betul mempersiapkan logistik, ya kan? Dan itu betul-betul melelahkan menurut saya. Dan mesti dievaluasi, ya kan? Sudah pun melelahkan juga tanggung jawabnya besar sekali, Bang. Karena yang dipegang itu berkas negara, menjaga suara rakyat, yang betul-betul jangan sampai berubah di tengah jalan gitu kan. Artinya ada beban moral, Bang. Di satu sisi dia petugas KPU pasti dapat tekanan juga dari masyarakat. Wah, curang pasti diserang padahal dia nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Ya kan? Itu yang pada akhirnya menimbulkan trauma demokrasi yang secara berkelanjutan gitu, Bang. Oke, Bang, kita sekarang masuk pada sesi demokrasi substansial questions, Bang. Ngeri. Berat nih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Abang jawab dan coba memberikan gambaran agar Indonesia menjadi negara dengan demokrasi substansial. Ini pertanyaannya agak random, Bang. Tapi semuanya punya kaitan dengan demokrasi substansial. Oke. Adanya kesenjangan sosial akan melahirkan pula ketimpangan mindset berdemokrasi kita. Benar atau keliru? Betul. Apa, Bang, argumentasinya, Bang? Ya, kesenjangan sosial itu kan bisa karena dua hal ya. Karena kebijakannya yang keliru, bisa jadi karena budaya yang ada di masyarakat gitu. Ya, pemerintah melakukan kebijakan yang sebetulnya tidak dibutuhkan sama masyarakat. Masyarakat butuhnya apa, pemerintah ngasihnya apa. Kadang-kadang suka ada kesenjangan juga di situ yang membuat kesenjangan sosial semakin melebar gitu. Ya kan? Ya, kalau kesenjangan sosial ini semakin melebar, tadi yang terjadi adalah kesenjangan mindset berdemokrasi ya. Kesenjangan mindset berdemokrasi itu salah satunya menurut saya bentuknya adalah ya gue akan milih siapa yang bagi duit gue. Ya kan? Gue akan milih siapa yang ngasih gue sembako gitu. Bukan argumentasi yang dipertaruhkan dalam demokrasi. Itu yang terjadi di masyarakat gitu. Iya. Ada calon kepala daerah, calon legislatif datang ke masyarakat yang ditanya, lu bawa duit apa enggak gitu. Ya, lu punya duit berapa? Lu mau ngasih gue duit berapa? Itu yang terjadi di masyarakat. Berdemokrasi kita baru sebatas itu. Maka demokrasi kita mesti naik level gitu, mesti naik kelas. Ketika ada calon kepala daerah, calon anggota legislatif datang ke masyarakat, yang ditanya bukan lu bawa duit berapa, tapi apa gagasan lu punya visi apa, lu punya program apa gitu. Ya kan, sehingga masyarakat memilih berdasarkan track recordnya juga dilihat, pernah korupsi atau enggak. Betul. Sebelumnya kan. Betul banget. Nah, makanya kesenjangan sosial ini mesti diperkecil ruangnya, dipersempit ya kan, supaya tidak terlalu lebar jaraknya. Salah satunya melalui kebijakan, program-program pemerintah yang memang politik anggarannya berpihak kepada masyarakat banyak gitu. Ya kan, anggaran akses pendidikannya yang barangkali cuma di beberapa daerah cuma sampai level SMP, ya kan, dibangun sekolahan di situ tingkat SMA, universitas dan lain sebagainya, yang itu mendorong supaya tingkat pendidikan kita semakin meningkat gitu. Ya kan, yang pada akhirnya ketika pendidikan semakin meningkat, ya kan, masyarakat mengenyam pendidikan semakin tinggi, harapannya bisa berdampak pada kualitas ekonominya. Gitu. Kadang-kala juga sekarang harga pendidikan mahal, mahal sekali. Jadi itu menurut saya juga salah satu salah satu indikator yang mana menjadikan kita ada ketimpangan mindset berdemokrasi kita. Betul. Baik, akan ada perbedaan antara mahasiswa dan tukang koran yang masih ibarat seumuran, mereka seumuran, mahasiswa dan tukang koran atau
mahasiswa dengan siapa, itu ada ketimpangan. Atau mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang dengan mahasiswa kutu kupret kuliah tugas kuliah presentasi, Bang. Kutu kupret. Itu akan ada perbedaan ketika dia berdemokrasi kan. Kutu kupret pasti dia lebih sering tugas presentasi kan. Kalau kupu-kupu kuliah pulang cuek lah pasti apatis lah. Itu kadang-kadang kutu kupret yang lebih sering di kita cekoki demokrasi khususnya di kampus lah. Yang sering juga kura-kura misalkan kuliah rapat Bang. Sering kali dia lebih ngerti demokrasi biasanya. Ada ketimpangan di situ kurang lebih. Nah, ini kemudian kedua, Bang. Ekonomi, politik atau pertahanan dan keamanan terlebih dahulu yang harus diperkuat guna kita menuju demokrasi substansial. Ekonomi politik. Ekonomi. Oke, kenapa, Bang? Sekarang cita-cita kemerdekaan kita mesti kembali kepada cita-cita kemerdekaan. Kenapa Republik Indonesia ini merdeka ya? Ya kan itu kan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya di paragraf keempat kalau saya. Yang salah satunya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya kan? Melindungi ini kan dalam arti yang seluas-luasnya gitu. Iya. Nah. Jangan sampai masyarakat kelaparan salah satunya. Melindungi masyarakat dari kelaparan. Kelaparan bicara apa? Ekonomi. Iya kan? Ketika ekonominya udah membaik, maka baru bicara demokrasi gitu. Ya. Sekarang ini gimana mau bicara demokrasi substansial, perutnya aja lapar. Gimana mau diajak bicara yang lebih berat gitu. Sementara anaknya belum pada dikasih makan gitu. Dia nggak punya pekerjaan, masih nganggur. Maka ekonomi itu menjadi penting untuk demokrasi bisa naik kelas. Gitu kan. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang nggak usah bicara surga neraka dulu. Ketika perut lo masih lapar gitu. Iya. Ya. Artinya kalau kita kontekskan dalam demokrasi itu jangan bicara yang berat-berat dulu sebelum lu kenyangin dulu perut masyarakat gitu. Penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Sandangnya, pangannya. Ya. Kalau udah ekonominya udah baik, upah buruh kita juga semakin meningkat gitu. Upah karyawan-karyawan juga semakin baik, ya kira itu akan membuat demokrasi kita lebih dewasa. Kadang-kala itu menjadi satu celah di mana kandidat sama calon itu buat politik. Karena memang kesenjangannya ada di situ, ngincar di situ mereka. Iya, betul. Pemukiman kumuh nih, jadi mereka memilih ini. Benar-benar ini kos politik. Ya itulah. Pada akhirnya yang menang yang punya uang. Ini berbahaya banget. Sementara mereka yang punya idealisme, punya visi besar, gagasan gitu, nggak dipilih sama masyarakat. Akhirnya korupsinya makin tinggi. Ya di KPK banyak politisi yang kena ketangkep gitu kan. Ya, barangkali karena prosedur pemilihannya tadi secara suaranya bisa dibeli itu. Oke, lanjut nih, Bang. Seperti apa gerakan penyadaran? Tadi kita udah ngomong banyak kasus yang terjadi dalam demokrasi kita hari ini. Seperti apa gerakan penyadaran yang harus dilakukan guna rakyat mengetahui bahwa hari ini kita masih menjadi negara dengan demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Padahal kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Ya itu tadi masyarakatnya mesti tersadar ya, mesti kultur yang selama ini ada di masyarakat mengenai ya gue bakal milih cuma mereka yang ngasih gue duit gitu, itu mesti dirubah kayak gitu, ya kan? Nggak bisa selamanya kita memilih hanya berdasarkan faktor ekonomi. Ya. Bicara demokrasi substansial ini kan luas banget ya. Luas sekali. Kalau demokrasi prosedural itu sebenarnya ranahnya KPU. Iya udah, juga prosedur itu 5 tahunan. Iya, bicara demokrasi prosedural itu kan ya administrasi. Lu bener nggak lulus SMA gitu, ijazahnya ya prosedural lah itu. Iya. Administrasi.
Tapi yang lebih penting dari itu, ketika selesai pemilihan menuju demokrasi yang lebih substansial. Demokrasi substansial itu demokrasi yang benar-benar mensejahterakan masyarakat gitu. Ya. Nah, disitulah perlu peran atau partisipasi masyarakat. Kita perlu membuat misalkan teman-teman mahasiswa ya, gerakan pemilih cerdas misalkan. Gerakan pemilih cerdas, melakukan sosialisasi, diskusi dengan masyarakat tentang pentingnya memilih kandidat yang punya track record bagus misalkan. Tentang pentingnya memilih calon-calon yang berkualitas dari segi intelektual, dari segi visi, gagasan dan lain sebagainya ya, berintegritas. Itu perlu didorong gitu. Sehingga yang jadi bukan hanya mereka yang punya duit, tapi betul-betul orang-orang yang berkualitas gitu. Nah, faktor itu saya kira perlu ada pencerahan, gerakan gerakan pemilih cerdas secara masif ya, teman-teman mahasiswa turun ke masyarakat, mengedukasi mereka, mengedukasi emak-emak ya kan, mengedukasi masyarakat miskin kota gitu, supaya mereka jangan hanya menjadi objek daripada demokrasi. Mereka menjadi subjek. Gue milih lu kalau lu buat program yang benar-benar bisa membantu masyarakat. Gue akan pilih lu kalau visi misi lu jelas gitu. Kalau gagasan lu itu bisa diterima sama masyarakat. Kalau gagasan lu pro terhadap masyarakat kecil. Sekarang gue tanya lu bawa gagasan apa? Mestinya itu yang ditanyakan masyarakat. Iya kan? Bukan sekedar lu bawa duit berapa gitu, lu mau ngasih gue sembako apa? Yang ganteng mana nih dipilih? Iya. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa punya peran di situ sebetulnya, punya peran sangat strategis untuk memberikan edukasi masyarakat, memberikan pendidikan supaya mereka tersadarkan. Oke Bang, tadi kita udah bicara banyak dari kita melihat generasi kita merawat generasi dengan demokrasi, terus juga bicara juga dengan pilkada di tengah pandemi atau pasca pandemi. Terakhir nih Bang, dari demokrasi substansial questions, perkiraan Abang di tahun berapa Indonesia akan menjadi demokrasi substansial? Waduh, ini berat nih. Itu tergantung ya, baik lagi ya, tergantung kepada masyarakatnya. Ketika jumlah masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikan semakin banyak, akan semakin dekat kita terhadap demokrasi substansial. Sekarang kita lihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya sebatas lulusan SD, ya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang sekolahnya nggak nyampe perguruan tinggi, nggak nyampe universitas. Berapa persen sih? Dari orang yang lulus SMA kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, kecil jumlahnya. Karena tadi biayanya mahal gitu. Maka menurut saya, kapan Indonesia betul-betul menjadi negara demokrasi substansial tergantung pada tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, semakin dekat dia terhadap demokrasi substansial. Karena tentu akan berbeda cara berpikir. Cara berpikirnya akan berbeda, semakin kritis dia, semakin mampu memfilter mana betul-betul kandidat yang berkualitas, mana yang tidak. Gitu kan, dia akan memilihnya secara lebih rasional dibanding sekedar emosional yang disentuh gitu. Lagi faktor ekonomi tadi. Ya. Dengan memperbaiki pendidikan, saya kira itu akan juga ikut memperbaiki kualitas demokrasi kita. Iya Bang, jadi pendidikan itu jadi faktor utama. Iya, kata kunci. Pendidikan, ekonomi, baru politik. Iya. Jadi kita harus tingkatkan dulu pendidikan kita nih, dimurahin pendidikan semua, biar semua orang bisa mengenyam pendidikan. Ya memang ya banyak hal lah, gotong royong lah kata kuncinya. Gotong royong kuncinya. Kalau pendidikannya murah, barangkali juga nanti akan diragukan kualitasnya. Gitu. Akan diragukan kualitasnya, benar. Sekolah murah amat, kualitasnya gimana? Iya. Ya kan? Gaji gurunya gimana? Iya, gaji gurunya gimana? Iya kan? Benar-benar. Iya memang disitulah peran pemerintah, misalkan
anggaran pendidikan misalkan ditingkatkan, politik anggaran, pemerintah bener nggak dia concern terhadap pendidikan Indonesia? Bagaimana kualitas pendidikan kita ditingkatkan dari segi materi-materi pembelajarannya, apa yang dibutuhkan saat ini, ya kan? Skill kemampuan siswa juga ditingkatkan, kesejahteraan guru juga diperhatikan, ya kan? Jangan sampai lagunya Bang Iwan Fals kan, Guru Umar Bakri gitu. Ya itulah, banyak banget PR sebenarnya di dunia pendidikan ya, yang menurut saya perlu perhatian khusus pemerintah supaya bisa memperbaiki kualitas akses pendidikan ya tadi, supaya masyarakat bisa sekolah sampai dengan minimal tingkat SMA. Kalau pendidikannya murah barangkali nggak mungkin, ya pemerintah terus subsidi lah, ada subsidi yang dilakukan pemerintah gitu, agar masyarakat yang tidak mampu juga bisa melanjutkan sekolahnya, pendidikannya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Oke Bang, bagaimana Abang bisa demokrasi substansial itu menurut Abang itu seperti apa Bang? Ini terakhir. Ya demokrasi tadi terakhir juga, sekarang terakhir. Demokrasi substansial kan demokrasi yang sesungguhnya. Ya kan, demokrasi yang benar-benar demokrasi, bukan pura-pura demokrasi. Sekarang kan kita pura-pura demokrasi nih, kita demokrasi tapi pura-pura. Gitu. Berdemokrasi dalam kepura-puraan gitu, seolah-olah demokrasi. Kayak event aja lah biasa. Event selesai. Gitu. Seolah-olah demokrasi, tetapi sejatinya nilai demokrasi itu tidak tumbuh di masyarakat. Iya kan? Kebebasan berpendapat kita saat hari ini kan ngeri, kita salah-salah ngomong bisa diciduk sama polisi. Ya. Undang-undang IT Bang. Ya apalagi undang-undang IT, ngeri sekali. Ya kan? Bener nggak kita? Tapi kita salah-salah ngomong ini kena gitu. Iya, artinya kebenaran versi pemerintah dengan kebenaran versi siapa ya kan? Kalau pemerintah bilang hoax, katanya ya itu hoax. Gitu. Itu kan bahaya sekali. Iya. Perdebatannya bukan lagi pada data, tetapi persepsi yang terus-terusan dicecer gitu. Ada multi tafsir di situ ya Bang. Iya, makanya menurut saya menilai demokrasi kita masih dalam pura-pura gitu. Belum sesuai. Masih lama lah untuk menjadi demokrasi substansial. Benar. Sulit sekali untuk ke situ. Masih lama. Ya tergantung kita semua lah. Iya. Kita berharap di 2045 saat Indonesia merayakan 1 abad kemerdekaan. 100 tahun Indonesia merdeka, ya kan? Bangsa Indonesia bisa berdiri tegak, ya kan? Sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bisa memimpin peradaban, bukan hanya di Asia tetapi juga di dunia. Nah, itu semua tergantung dari kita, generasi anak-anak muda hari ini. Karena barangkali 30 tahun yang akan datang ya. Iya. 30, iya nggak nyampe 30 tahun yang akan datang, iya. 2045 ya. 25 tahun. 25 tahun lagi. 20 tahun lagi. Generasi Sultan, generasi teman-teman ini yang akan memimpin bangsa Indonesia. Tinggal persoalannya bagaimana mempersiapkan itu. Di saat 25 tahun lagi gue mau jadi apa nih? Terus apa yang harus gue siapin gitu kan? Kalau gue cuma gini-gini aja, yang terjadi akan begini. Ya kan? Iya. Bagaimana semasa depan Indonesia itu kan tergantung gimana anak mudanya hari ini. Kalau mau tahu nasib bangsa Indonesia 20 tahun yang akan datang, lihat anak mudanya hari ini. Kalau anak mudanya hari ini doyanya cuma main TikTok kan, gitu kan. Bukan berarti main TikTok nggak boleh, boleh aja, kreatif itu boleh. Ya kan? Tetapi jangan berhenti di situ. Dia mesti punya ada kreativitas lain, bikin aplikasi lain yang jangan cuma sekedar joget-joget aja. Bisa jadi konten edukasi kan, TikTok juga. Betul. Banyak hal yang bisa kita lakukan lah ke depan. Benar. Jadi itu tinggal bagaimana kita membekali diri kita untuk 25 tahun yang akan datang. Terima kasih Bang atas kesempatannya, obrolan yang luar biasa dari Abang. Kita bicara banyak soal pilkada di tengah pandemi, terus juga merawat generasi dengan demokrasi juga. Tadi kita bicara juga demokrasi substansial ke depan. Oke, teman-teman sekalian, salam politik cerdas.
Salam politik sehat, Bang Fahmi Zikrillah, Komisioner KPU Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.